Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menceritakan tentang mengenal Putri Tanjung, pengusaha muda inspiratif yang jadi ikon milenial. Menjadi seorang pengusaha muda adalah cita-cita bagi Putri Indasari Tanjung, anak dari Hairul Tanjung yang merupakan pendirian CT Group. Ini lahir di Jakarta 22 September 1996. Untuk diketahui, Putri Tanjung merupakan lulusan Academy of Art Universitas di Stan. Meskipun masih muda, Putri Tanjung memiliki sederet prestasi yang membanggakan loh. Perempuan 23 tahun itu berhasil menyebarkan virus berwirausaha di kalangan generasi milenial. Menjadi sosok yang berprestasi dan inspiratif adalah gambaran yang sangat pas bagi Putri Tanjung. Tak hanya sukses berwirausaha, perempuan cantik ini juga berhasil dipilih menjadi salah satu dari 7 orang dari kalangan milenial yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi staf khusus Presiden. Putri Tanjung merupakan founder dan CEO di Chef Business Official of Crayfish, dan pada akhir November lalu ia terpilih menjadi salah satu staf khusus kepresidenan dan kalangan milenial. Berujung Putri Tanjung pun bisa dibilang tidak mudah. Jatuh bangun ia rasakan dalam menjadi seorang pengusaha di usianya yang belia. Hingga di usianya yang ke-17 tahun, ia berhasil mendirikan EO miliknya sendiri. Sukses membangun bisnis di usia muda, ternyata yang menjadi panutan sekaligus mentor dalam membangun bisnis tersebut adalah ayahnya sendiri, yakni Hairul Tanjung. Awal aku ingin menjadi pengusaha itu karena Bapak pernah bilang kalau semua orang tua punya hak untuk sukses. Kamu kan anak pengusaha. Nah, jadi dia memastikan aku bisa nggak nih sukses menjadi pengusaha, ujar Putri Tanjung. Bukan hanya sok-sok bapak, Putri Tanjung juga mengakui bahwa banyak anak-anak muda yang baru merintis usaha. Dengan kegigihan mereka hingga membuat Putri ikut termotivasi. Hingga baru-baru ini, dalam rangkaian acara Hari Pers Nasional 2020, Putri Tanjung didaulat sebagai ikon milenial yang bekerja keras, cerdas, dan peduli kepada masyarakat. Putri pun bercerita bagaimana ia harus membranding ulang dirinya agar citra anak pengusaha bisa terlepas dan ia bisa membuktikan kalau ia juga bisa sukses dengan jerih payahnya sendiri. Meski demikian, Putri kini sudah berdamai dengan ujaran-ujaran yang menyebut ia anak pengusaha. Saat itu, saya tidak membawa branding saya anak siapa. Karena itu, saya berusaha merebranding diri saya. Tapi saat ini saya akhirnya bisa berdamai dengan branding bahwa saya memang anak seorang pengusaha, kata Putri Tanjung awalnya. Putri berbisnis event kecil-kecilan seperti pesta ulang tahun dengan usahanya yang ia namai El Paradiso. Lama-kelamaan bisnis itu membesar. Ia pun mengubah namanya jadi Creative Planner. Event perdananya adalah Mandiri Creative Planner Calendar 2014, hasil kolaborasi dengan Trans7 dan Bank Mandiri. Meski bisnis itu kini membesar, ia juga begitu mencintainya. Event bukanlah bisnis impian dia pada awalnya. Tak muluk-muluk, awalnya dia hanya ingin membuktikan ke diri sendiri
juga ke orang-orang bahwa dia bisa membuat karya sendiri. Maklum saja, sebagai anak seorang pengusaha besar, namanya selalu dikaitkan dengan sang ayah, Chairul Tanjung. Tak sedikit orang yang mengira bahwa bisnis ini menjadi besar karena bantuan ayahnya. Padahal, menurut Putri, awal mula ia berbisnis sama sekali tidak dibantu orang tua. Bahkan modal pun tidak diberi. Jadi gue sangat tidak percaya diri dan gue gak tahu bisa apa, sukanya apa. Akhirnya gue kecemplung untuk bikin event dan segala macam. Akhirnya gue menemukan cinta gue di industri kreatif dan perusahaan gue, ujar dia. Berbisnis di bawah bayang-bayang nama besar sang ayah tak seenak yang dipikirkan orang. Menurut Putri, tekanannya jadi lebih besar. Dia tak ingin mengecewakan ayahnya, tapi dia tidak menampik. Punya ayah pebisnis membuat ia punya mentor yang luar biasa, baik ayahnya sendiri maupun teman-teman ayahnya. Tapi apa yang dialami pengusaha lain juga dialami Putri. Ia juga mengalami jatuh bangun, ditolak sponsor, rugi, hingga diremehkan. Tapi gue bersyukur mengalami itu semua dan gue tahu prosesnya. Jatuh bangunnya, penolakannya. Kalau gak ada proses itu gue gak di sini duduk sama lo, kata dia kepada Dedi. Membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih Putri Tanjung sebagai salah satu staf khusus presiden dari kalangan milenial bersama dengan 6 orang lainnya yang dilantik pada Kamis 21 November 2019. Memulai usaha dari umur 15 tahun itu karena ada dendam, lebih tepatnya dendam sama orang-orang karena selalu meremehkan aku waktu kecil. Banyak yang ngebully juga karena kesal sama orang-orang itu, akhirnya mendorong aku harus tahu gimana kesukaan aku dan bisanya aku itu apa, kata Putri membuka ceritanya di Surabaya X Beauty Sabtu 11 November 2019. Putri juga menambahkan saat itu event yang pertama kali dikerjakannya yakni pesta ulang tahun temannya. Akhirnya aku masuk semua organisasi sekolah. Habis gitu, guru bilang coba deh bikin event. Aku bikin dengan perubahan event itu. Akhirnya aku maksa teman aku untuk bikin birthday partinya gitu. Jadi awalnya gitu imbohnya. Kendati telah sukses menjadi pengusaha muda, Putri mengungkapkan jika kini dirinya masih menemui berbagai kesulitan. Menurutnya menjadi pengusaha memang tak instan dan mulus. Suka dukanya jadi pengusaha itu terus lari tapi nggak tahu kapan berhenti larinya. Intinya itu sih. Kalau suka dukanya sekarang masih sering ditolak sponsor dan idenya kadang tidak disukai oleh klien. Lanjutnya lagi. Di kesempatan yang sama, Putri juga pun membagikan tips bagi pengusaha muda. Putri mengaku ingin kisahnya ini bisa terinspirasi banyak anak muda untuk tak takut menjadi pengusaha. Dia juga mengingatkan jika ingin jadi pengusaha dibutuhkan mental yang kuat untuk berkali-kali gagal. Selain itu juga pengusaha harus mau mengambil resiko. Be entrepreneur itu susah dalam artian jadi entrepreneur itu butuh proses, tidak langsung bikin sesuatu jadi sukses. Aku juga membutuhkan waktu 5 tahun untuk bisa sampai sekarang. Dan 5 tahun itu proses yang luar biasa, ungkap Putri lagi. Kalau mau jadi pengusaha, ingat bahwa pasti kamu akan susah. Kalau nggak mau susah ya jangan jadi pengusaha. Kalau kamu tidak ingin gagal, kamu tidak mau ditolak, bakal rugi dan punya tanggung jawabnya yang lebih besar. Jadikanlah kegagalan itu sebagai sahabat kita. Kalau kita bisa belajar dari kegagalan itu, kita bisa lebih berkembang lagi.